Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan buku yang berjudul Perjalanan Menuju Hidayah. Si penjual minyak wangi. Ada orang berkata kepada Abdullah bin Umar, si Fulan al-Ansari meninggal dunia. Beliau berkata, semoga Allah merahmatinya. Mereka berkata, ia meninggalkan uang 100.000. Beliau berkata, tetapi uang itu tidak meninggalkannya. Ia tertimpa kondisi perekonomian yang sempit sekali. Kondisinya menjadi amat buruk. Harta bendanya menipis dan teman-temannya pergi menjauhi. Ia teringat bahwa semenjak 10 tahun lalu ia mengajukan pengunduran diri dari pekerjaannya dan beralih ke usaha bebas. Kondisinya otomatis berubah setelah pengunduran diri. Hartanya berlimpah. Ia pindah ke sebuah villa besar, menikah dengan istri kedua, bepergian ke sana kemari. Tak terhitung jumlahnya. Ia tenggelam dalam kesenangan dan kemaksiatan tanpa batas. Saat terdengar azan, sementara letak masjid hanya beberapa meter dari kantornya, ia tidak mau pergi untuk sholat. Bahkan dalam waktu yang lama sekali, ia tidak pernah bersujud. Ia sibuk sekali sehingga tidak punya waktu untuk itu. Di rumah, ia tak ubahnya seekor binatang, makan dan minum, bahkan mendidik anak saja ia tidak sempat. Tidak pernah ia bertanya kepada anaknya apakah mereka mengenal sholat atau tidak. Dalam soal harta, baginya tidak ada bedanya antara halal dan dengan haram. Cara baginya bukan masalah penting, yang penting adalah hasil. Itu adalah kaidahnya dalam berbisnis. Akan tetapi, kira-kira 2 tahun yang lalu, urusan perekonomiannya memburuk. Ia berusaha melakukan tindakan yang mustahil untuk tetap menjaga pekerjaan dan keuntungannya yang lampau. Oleh sebab itu, pekerjaannya mulai mengalami kesimpang siuran, bagaikan orang yang tenggelam yang berusaha mencari keselamatan. Mulailah mereka yang mencari keuntungan, cepat mempropagandakan kepadanya proyek-proyek tertentu. Satu proyek gagal, tidak berhasil. Proyek yang lain hanya menghasilkan setengah dari modal. Dalam waktu 2 tahun saja, sudah banyak utangnya dan bertumpuk permasalahannya. Ia teringat bagaimana keadaannya dahulu sebelum berhenti bekerja. Sekarang pengeluarannya menggurita, sementara masukannya sedikit. Ia mulai mengambil utang di berbagai bank. Ini dalam waktu 1 tahun saja, utangnya bertumpuk-tumpuk sehingga ia tidak mampu lagi mengembalikannya. Setelah ia ke fase baru dalam kehidupannya, yakni fase munculnya berbagai tuntunan di mahkamah dan di hadapan hukum serta kepolisian. Pekerjaannya sekarang hanyalah berusaha menangguhkan hak pihak yang menagihnya ke waktu lain. Bulan demi bulan, utang semakin melilit. Bayangan penjara pun mulai terlihat, terkadang dalam bentuk peringatan dan ancaman, terkadang juga dalam bentuk pengaduan dan dakwaan. Demikianlah yang dilakukan oleh pihak pemberi utang. Ia menjual semua yang dimilikinya, vilanya, mobil-mobilnya, tanah-tanahnya, berbagai aset dagangnya. Semuanya bisa membayar sebagian besar utangnya, tinggal sedikit bagian utang yang dibiarkan oleh para pengutangnya. Karena kasihan kepadanya, ia pindah ke sebuah rumah kecil. Di situ ia berkumpul bersama istri dan 10 anaknya. Sopir dan pembantu sudah tidak lagi mereka miliki. Malam hari mereka lalui dalam kegudahan dan kesedihan. Di tengah malam kemudian persoalan tersebut terbersit dalam hatinya keinginan berkunjung kepada sahabatnya Muhammad. Mungkin ia bisa membantu dengan sedikit uang. Ia adalah sahabat di masa kecil dan juga rekan kerjanya dahulu. Pergi mengunjunginya atau tidak? Mari, karena ketika Muhammad mengunjunginya 2 tahun yang lalu, ia merasa sesak dengan berbagai kemewahannya dan juga oleh suara-suara musik dan ribut-ribut di rumahnya. Tapi sekarang kebutuhan mendesak. Ia membulatkan tekad dan mencari waktu yang tepat, yakni waktu asar besok hari. Di pertengahan asar, ia mengenakan pakaiannya. Tiba-tiba pintu rumahnya diketuk. Siapa? Bilang saja tidak ada orangnya. Rupanya ia adalah pemilik rumah yang hendak menagih uang sewa rumahnya. Mana bapak kalian? Tidak ada di rumah. Ia terpaksa mengundur kepergian
bepergiannya setengah jam, sampai pemilik rumah itu menjauh dari rumahnya. Dengan tergesa-gesa ia keluar rumah dan mengendarai mobilnya. Tujuannya adalah rumah Muhammad. Masih rumah yang lama, belum berubah. Ia sampai di rumah Muhammad tepat setelah azan maghrib. "Siapa di luar?" tanya orang di dalam. "Saya Soleh," jawabnya. "Dia sedang ke masjid. Nanti ia pulang sesudah sholat," katanya. Ia segera mengendarai mobilnya sambil menundukkan kepala, karena amatlah aib jika menunggu dalam mobil sementara orang-orang lewat menuju masjid untuk sholat. Namun bagaimana kalau ia bertemu dengan Muhammad lalu mendapatinya tidak sholat jamaah? Kemana ia harus pergi? "Aku belum berwudu, sementara aku ingin sholat. Ini sudah ada masjid," gumamnya. Ia pun berwudu dan berangkat ke masjid untuk sholat. Ia mendapatkan sholat sudah di rakaat kedua. Seusai sholat, salah seorang syai bangkit berdiri dan memegang mikrofon pengeras suara. Setelah memuji Allah dan membaca salawat kepada Nabi, ia berkata, "Saya meminta waktu kalian 5 menit saja." Ia mulai berbicara tentang ketaatan, bahwa ketaatan adalah sebab munculnya kebahagiaan dalam hidup. "Tidaklah kalian mendengar firman Allah, dan barang siapa yang berpaling dari zikir kepadaku, pasti ia mendapatkan kehidupan yang sempit." Surat Tanah, Toha, ayat 124. Kemudian ia menyinggung tentang bagaimana seseorang dapat konsekuen dalam hidupnya, menyebutkan beberapa faedah mendekatkan diri kepada Allah. Ia juga menyebutkan tentang rizki. "Aku mengangkat kepalaku untuk melihatnya. Ini hal yang penting buat diriku." Ia mengiringkannya dengan firman Allah, "Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, akan Allah berikan kepadanya jalan keluar. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, akan diberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka." Surat At-Tolak, ayat 2-3. Artinya, rezeki itu datang melalui pintu yang belum pernah kamu ketuk dan belum pernah kamu bayangkan. Ia sudah menyelesaikan waktu 5 menit dan sudah menunaikan janjinya. Aku berkata kepada diriku sendiri, andai saja ia tidak memenuhi janjinya, ucapannya masuk ke dalam hatiku. Kemana perhatianku terhadap ayat-ayat dan hadis-hadis tersebut? Selama ini aku sudah tersesat, tidak lagi mengenal Allah selain dalam kesusahan ini. Alhamdulillah, kini aku sudah mengenalnya. Ia telah memberi pengaruh pada diriku demikian mendalam, sementara jiwaku tengah hancur dalam hal materi. Ia telah membangkitkan kesadaranku bahwa semua yang ku alami menyebabkan adalah kemaksiatan. Aku ingat akan kelalaianku. Air mataku berderai. Aku bersiap-siap dan keluar dari masjid. Nah, itu dia Muhammad. Kami masuk ke rumahnya. Allahu Akbar. Ia adalah teman seumur hidup. Begitulah perumpamaannya. Ia menyambutku dengan baik pada saat dimana orang-orang yang di sekitarku sudah berlarian. "Bagaimana kabar anak-anakmu? Bagaimana kesehatanmu? Bagaimana pula kondisimu sekarang?" tanyanya. "Wahai Muhammad, jangan tergesa-gesa. Aku akan beritahukan semuanya kepadamu." Aku berbicara panjang lebar kepadanya. Aku ceritakan segalanya secara rinci. Selesai aku bercerita, ia mengutarakan kepadaku satu jawaban yang belum pernah aku dengar seumur hidupku. Itu adalah rahmat Allah untuk dirimu. Engkau telah memakan yang haram lebih banyak dari yang halal. Engkau juga telah meninggalkan kewajiban agamamu dan menjauh dari Allah. Semoga hal ini juga dapat membangunkan hatimu agar engkau mengetahui bahwa materi itu tidak berarti apa-apa. Bahkan Allah akan membuat perhitungan kepadamu sebagaimana dalam hadis. Seorang akan ditanya tentang 4 perkara: umurnya, itu apa dia habiskan masa mudanya, untuk apa dia gunakan hartanya, dari mana ia mengambil dan kemana ia belanjakan, dan tentang ilmunya, untuk apa dia gunakan tetapi alhamdulillah berapa utangmu yang tersisa. Saya akan menanggung segala utangmu yang tersisa, dan rumah di sebelah ini sudah kubeli 5 tahun yang lalu. Orang yang menyewanya sudah pergi 2 bulan yang lalu. Muhammad bersumpah agar aku
bisa tinggal di situ sampai Allah memberi kemudahan kepadaku. Aku pun memeluknya. Sungguh ia orang yang soleh. Dalam arti sesungguhnya, seminggu kemudian kami tinggal di sebelah rumah Muhammad yang memiliki majelis setiap hari Senin bersama teman-temannya membaca beberapa buku agama. Anak-anakku mulai menghafal Al-Quran di masjid bersama anak-anaknya. Aku pun mulai merasakan kenikmatan hidup. Keadaanku pun berangsur baik. Yang terpenting diantaranya adalah masalah agamaku dan rumah tanggaku. Seusai sholat subuh, aku duduk di masjid hingga matahari terbit. Cahaya keimanan telah memasuki rumah tanggaku. Sekian yang saya bacakan. Apabila ada salah dalam membaca, mohon maafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.